wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Andi Project. Nah, jadi sudah lama gak upload video, sekali upload gak lama teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan berbagi tips bagaimana memperbaiki bodi plastik sepeda motor yang pecah atau patah teman-teman. Nah, jadi yang kita perlukan hanya solder. Di sini yang saya pakai solder berkapasitas 100 watt. Dia memiliki panas yang cukup tinggi, tapi tidak saya ukur, cuma dia sangat cepat untuk mengencerkan bahan-bahan plastik teman-teman. Nah, jadi ini yang saya lakukan. Kita juga perlu menyiapkan untuk bahan penambalannya, istilahnya tambah daging. Nah, pastikan sebelum melakukan penambalan atau penambahan daging, area yang patah atau pecah itu disambung terlebih dahulu teman-teman, dengan cara melakukan penyolderan di area yang patah. Kalau sudah dipastikan benar-benar sudah tersambung dengan baik, baru kita lakukan penambahan daging. Apa tujuannya? Di sini tujuannya yaitu untuk memperkuat sambungannya teman-teman. Sama seperti ketika menggunakan lem G, kita tambahkan kapas. Nah, sama seperti itu teman-teman. Nah, baik, kita lihat prosesnya sampai akhir. Oke teman-teman. Nah, kalau dalam proses menambah daging, istilahnya nambah plastik, pastikan posisi luar dan dalam itu juga kita tambah teman-teman. Jadi untuk menambah kekuatannya, sebenarnya cara seperti ini bisa kita lakukan tidak hanya di bodi motor, bisa juga di bumper mobil, karena ini sudah pernah saya coba di bumper mobil yang bahan plastik ya teman-teman. Itu bisa. Jadi kalau masalah kekuatan, ya mungkin ini tidak lebih kuat dari kondisi baru, cuman kalau baru itu kan kita butuh dana lebih untuk mendapatkannya, sedangkan ini masih kita perbaiki gitu teman-teman. Nah, kalau di mobil, eh, tips yang pertama, usahakan untuk penambalannya itu gunakan bahan yang sama. Kalau tidak sama itu akan sulit untuk merekat. Nah, sama saja di bodi plastik motor ini teman-teman. Jadi kita harus menggunakan bahan yang satu jenis. Kalau kita misalnya mau menempel atau nyolder yang bahan tim plastik hitam itu, maka bahan untuk penambalannya harus sama teman-teman. Nggak bisa pakai bahan yang lainnya, misalnya bahan seperti ini, itu gak akan bisa kuat merekatnya. Itu sepengalaman saya. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang lain, bisa disampaikan di kolom komentar. Ini hasilnya teman-teman, cukup kuat. Jadi saya coba tarik-tarik, dia itu cukup kuat. Artinya ini sudah bisa berfungsi seperti semula. Eman-eman teman-teman, daripada beli bodi plastik masih dalam kondisi tanpa stripping, itu bisa lebih mahal. Dan ini bisa kita kerjakan sendiri di rumah, sehingga bisa menghemat biaya pengeluaran. Kita lanjut di sisi yang sebelahnya. Itu sama saja, prosesnya sama saja. Jadi kita rekatkan dulu antara bagian yang pecah, rekatkan dengan cara merekatkan solder panas itu teman-teman ke area yang pecah. Kemudian ini kenapa kok saya gunting kecil-kecil, itu biar lebih mudah dalam proses penambahan daging teman-teman. Oke, ini prosesnya sama seperti sebelumnya, kita percepat dulu teman-teman.
Oke, jadi ini hasilnya teman-teman, hasil kita project tadi, bagaimana hasil kita menyambung bagian tempat baut yang patah. Nah, ini hasilnya. Jadi saya tarik sampai bodinya ikut melengkung, itu gak lepas teman-teman. Jadi ini sudah cukup kuat. Begitu hasilnya. Oke, sampai jumpa di project selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.